Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari, kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Theodorus Noya dari GKI Rungkut Asri, Surabaya. Saudara-saudari, apakah apel dan jeruk bisa diperbandingkan? Jawabannya mungkin bisa-bisa saja. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbandingannya valid? Karena itulah orang bijak pernah berkata, compare apple to apple, not apple to orange. Artinya jika mau membandingkan, bandingkanlah apel dan apel. Dua hal atau dua buah yang sudah pasti sama. Jangan membandingkan apel dan jeruk. Dua benda yang sudah pasti berbeda. Karena kalau kita membandingkan apel dan apel, kita bisa membandingkan mana yang lebih segar, mana yang lebih renyah, mana yang lebih manis atau lebih masam. Tapi kalau kita membandingkan apel dan jeruk, indikatornya apa? Apakah kita memakai indikatornya apel misalnya? Karena kita penggemar apel lalu kita bilang, jeruk ini buah yang aneh. Sudah lembek, isinya banyak gitu, banyak airnya. Lalu nggak praktis, harus dikupas dulu baru bisa dimakan. Sementara apel kan langsung makan, bisa gitu. Nah, perbandingan seperti itu tentu tidak valid. Ini sama saja seperti membandingkan antara suaranya penyanyi dengan aktingnya seorang aktor film. Ini dua hal yang berbeda dan sulit untuk diperbandingkan. Atau misalnya kita membandingkan ajaran GKI dengan liturginya Katolik. Nah, ini dua hal yang juga tidak bisa diperbandingkan, berbeda. Nah, kecenderungannya adalah kita akan menggunakan salah satu indikator untuk menilai yang lain. Contohnya nih, kita membandingkan dokter dan pendeta. Lalu kita bilang bahwa dokter ini jarang ke gereja. Pendeta dong, setiap hari pasti ke gereja. Pendeta ini bisa khotbah. Dokter nggak bisa khotbah, bisanya dikhotbahi. Nah, pendeta sering mengunjungi. Sementara dokter ini malah yang dikunjungi. Kalau perbandingannya begini, dokter kalah. Atau kita menggunakan perbandingan atau indikator yang lain sebaliknya. Misalnya indikatornya adalah dokter. Dokter kalau memberi obat, pasien bisa sembuh. Tapi kalau pendeta sudah berdoa, pasiennya nggak sembuh-sembuh. Dokter ini bisa mengoperasi, membedah. Pendeta bisanya cuma berdoa. Dokter bisa mendiagnosis berbagai penyakit. Pendeta taunya cuma batuk sama pilek. Nah, ini jelas perbandingan yang tidak valid. Karena kita menggunakan indikator salah satu untuk menilai yang lainnya. Yang dua hal itu sudah jelas berbeda dan tidak bisa diperbandingkan. Yang paling parah adalah ketika kita membandingkan kebaikan diri kita sendiri dengan keburukan orang lain. Ini yang terjadi dengan orang Farisi dan pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus yang dicatat dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Orang Farisi ini adalah tokoh masyarakat. Dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat. Jelas perbandingan yang tidak kompatibel, tidak bisa dibandingkan. Dalam rumah ibadat ia berdoa demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Si orang Farisi ini sedang membandingkan apel dengan jeruk. Dengan indikator apel misalnya. Dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai dengan ukuran dirinya. Ia membandingkan kebaikan dan kesalehannya dengan kelemahan si pemungut cukai berdasarkan ukurannya sendiri. Nah, orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan ukuran sebenarnya, apalagi membandingkan kebaikannya dengan keburukan orang lain, ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami gejala tinggi hati, yang menganggap dirinya lebih saleh, lebih suci, lebih benar daripada orang lain. Jadi kalau kita merasa saya kayaknya lebih oke dari dia, saya kayaknya lebih rajin berdoa daripada dia, hati-hati
Jangan-jangan kita sedang kena gejala tinggi hati. Nah, sebaliknya, ada orang yang membandingkan kelemahannya dengan kelebihan orang lain. Dirinya selalu dinilai lebih rendah daripada orang lain. Wah, tetanggaku beli mobil baru. Aku boro-boro mobil baru, motor butut aja ini masih dipakai terus. Atau, wah, sepupuku bisa jalan-jalan ke Korea, liburan mereka sekeluarga ke Korea. Saya jangankan ke Korea, ini cuma bisa ke Kroya. Itu juga cuma dinas, bukan liburan. Temanku bisa nyanyi, suaranya merdu dan menenangkan hati. Tapi saya kalau bernyanyi seperti kucing yang lagi sakit hati. Kita menganggap diri kita lebih rendah, lebih hina, lebih buruk daripada orang lain, dan jadi tidak bersyukur. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Nah, hati-hati, ini juga berbahaya, ini gejala rendah diri. Jadi kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan melihat saya lebih buruk dari dia, kita sedang mengalami gejala rendah diri. Jadi tidak ada gunanya membanding-bandingkan. Mau kita membandingkan diri kita lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain, sama saja. Yang satunya adalah tinggi hati, yang satunya rendah diri. Sama-sama tidak baik bagi kesehatan mental dan spiritual kita. Karena itu, marilah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lakukan yang terbaik, yang adalah karunia Tuhan itu. Teruslah berkarya, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kami, apa yang telah Tuhan berikan, dan ajarlah kami untuk berkarya melaluinya menjadi berkat. Tolong kami untuk bersyukur sehingga kami tidak merasa rendah diri atau merasa tinggi hati dengan apa yang kami alami dan kami miliki. Terima kasih ya Allah, kami berserah kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.